teman-teman, perkenalkan, nama saya Arya Zidan Kurniawan, absen 9 kelas 10 mesin 1. Bahasa Inggris online kan? Perkenalkan, nama saya Ciko Aurel Septian, absen 11. Perkenalkan, nama saya Leonel Bagus Saputra, absen 15. Bahasa Inggris Perkenalkan, nama saya Mirza Ramadi, absen 19. Kebutuhan manusia sangat beragam. Kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat dan subjeknya. Jelaskan kebutuhan manusia berdasarkan sifat dan subjeknya. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar tubuh manusia dapat bekerja dengan baik. 2. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang perlu dipenuhi agar rohani atau jasmani manusia dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. 1. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan selera atau pihak pribadi. Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi manusia. 1. Lingkungan. Perbedaan lingkungan akan memengaruhi kebutuhan manusia. 2. Agama. Kepercayaan yang dianut seseorang akan memengaruhi seseorang itu pula. 3. Pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula pengeluarannya. 4. Usia. Perbedaan usia dapat memengaruhi kebutuhannya. 5. Kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban tiap wilayah menyebabkan perbedaan kebutuhan. 3. Alat pemuas kebutuhan manusia dikelompokkan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Jelaskan alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. 1. Benda ekonomi, yaitu benda yang membutuhkan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga untuk memperolehnya. 2. Benda bebas, yaitu benda yang tidak membutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Nomor 4. Apa yang menyebabkan kelangkaan kebutuhan manusia? 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Sifat manusia. 3. Perkembangan teknologi. 4. Demonstration effect. Nomor 5. Kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh manusia. Nomor 5. Jelaskan perbedaan dari tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. 6. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jelaskan proses yang terjadi dalam kegiatan ekonomi tersebut. A. Produksi. Kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. B. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. C. Konsumsi. Kegiatan konsumsi akan mengarahkan konsumen untuk mendapat kepuasan maksimal dari produk yang dikonsumsi. 7. Jelaskan perbedaan rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. A. Rumah tangga keluarga. Kegiatan utama rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi adalah konsumsi. B. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi untuk memperoleh keuntungan. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah. Kegiatan utama dalam rumah tangga pemerintah adalah mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan lancar. 8. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Penawaran. A. Harga substitusi. Ketersediaan barang substitusi akan mempengaruhi permintaan suatu barang. B. Pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang atau jasa. C. Ramalan masa depan. Permintaan masyarakat seringkali berpengaruh oleh suatu ramalan mengenai kondisi pada masa depan.
D. Selera konsumen. Selera masyarakat yang selalu berubah sangat berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa. 9. Jelaskan fungsi pasar. A. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. B. Fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga berfungsi membentuk harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi promosi. Fungsi promosi berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa. 10. Jelaskan klasifikasi pasar berdasarkan luas jangkauannya. A. Pasar lokal. Pasar lokal yaitu transaksi jual beli yang seringkali terjadi di sekitar daerah atau wilayah barang tersebut dihasilkan. B. Pasar nasional yaitu transaksi jual beli yang terjadi dalam suatu negara. C. Pasar regional yaitu transaksi jual beli yang terjadi antara beberapa negara yang berada dalam kawasan tertentu. D. Pasar internasional yaitu transaksi jual beli yang terjadi antara berbagai negara di dalam dunia. 11. Apa yang dimaksud dengan inflasi dan jelaskan faktor-faktor penyebab inflasi. Inflasi diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Faktor-faktor penyebab inflasi adalah tingginya permintaan, struktur ekonomi yang laku, perilaku masyarakat, dan bertambahnya jumlah uang beredar. 12. Jelaskan dampak inflasi terhadap suatu perekonomian sebuah negara. 1. Penurunan nilai mata uang. Inflasi menyebabkan penurunan nilai dan daya beli suatu mata uang. 2. Penurunan kesejahteraan masyarakat. Inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. C. Distribusi pendapatan buruh. Inflasi akan menguntungkan jika tingkat pendapatan suatu negara lebih tinggi dibandingkan laju inflasinya. D. Peningkatan tingkat suku bunga. Inflasi menyebabkan lembaga keuangan menerapkan kebijakan menambah tingkat suku bunga pinjaman agar tidak terjadi penurunan mata uang. E. Distribusi penurunan barang tidak rata. Inflasi menyebabkan distribusi barang relatif tidak merata karena adanya penumpukan dan konsentrasi distribusi produk pada daerah masyarakatnya dengan sumber produksi. 13. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Jelaskan perbedaan dari keduanya. 1. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. 2. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan selain bank yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan. 14. Apa yang dimaksud dengan uang flat dan uang elektronik? Uang flat adalah uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Uang elektronik adalah uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media. 15. Apa syarat dan fungsi uang? Syarat uang: 1. Diterima secara umum. 2. Nilainya stabil. 3. Mudah disimpan, mudah dibawa, dan yang terakhir mudah dibagi. Fungsi uang: fungsi uang sebagai nilai alat pembayaran. 16. Bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga secara efektif? Cara mengelola keuangan rumah tangga secara efektif ada 3, yaitu 1. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. B. Menghitung seluruh pendapatan dan membuat daftar pengeluaran prioritas. Dan yang terakhir, mengalokasikan dana untuk tabungan. 17. Apa tujuan keuangan negara harus dikelola dengan baik? Tujuan keuangan negara harus dikelola dengan baik yaitu 1. Memengaruhi pertumbuhan ekonomi. 2. Menjaga kestabilan ekonomi. 3. Merelokasi sumber-sumber ekonomi. Dan 4. Mendorong retribusi pendapatan
pemerintah. 18. Apa hak dan kewajiban jasa keuangan? Hak dan kewajiban jasa keuangan yaitu A. Menyampaikan informasi terkini tentang produk atau layanan dan mudah diakses oleh konsumen. B. Menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk atau layanan jasa keuangan. C. Memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. 19. Apa pengaruh kelangkaan permintaan, penawaran, dan harga terhadap kesejahteraan masyarakat? Pengaruh kelangkaan permintaan, penawaran, dan harga terhadap kesejahteraan masyarakat adalah saat barang dan jasa menjadi langka, permintaannya selalu melebihi penawarannya. Harga barang dan jasa tersebut akan meningkat, sehingga hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya. 20. Apa saja upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan kebutuhan masyarakat? Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan kebutuhan masyarakat yaitu A. Memberikan subsidi, B. Menentukan harga tertinggi, dan C. Membangun kerjasama ekonomi antar daerah.